Baik, saya mau lanjut pertanyaan ke Mas Eno. Tadi walaupun dikatakan dari sisi PDIP atau 03 ini belum terfikirkan, masih menunggu juga proses petun seperti apa. Tapi kalau kata Mas Adi, ini haram hukumnya Mas Eno kalau misalnya nanti PDIP masuk ke dalam koalisi. Tapi di sisi lain kan juga pemerintahan yang baru membutuhkan juga suara legislatif PDIP yang cukup tinggi untuk memuluskan nanti program-program di pemerintahan yang baru. Mas Eno bagaimana? Ya mungkin wajar saja kalau kemudian pemerintahan baru yang nanti akan segera dilantik membutuhkan situasi yang minim kritik. Karena di tengah proses pemilu yang kemarin kita rasakan demikian, berbagai macam situasi itu mengusik nurani publik tentang demokrasi, tentang etika, dan lain sebagainya, maka pemerintahan ke depan basis legitimasinya menjadi satu persoalan yang serius. Jadi tentu untuk kritikus-kritikus yang kemudian berpotensi untuk terus melakukan kritik, tentu akan dilakukan upaya untuk meminimalisasi itu. Apalagi banyak publik yang kemudian menganggap bahwa hari ini di dalam internal pemerintahan atau calon pemerintahan Pak Prabowo nantinya ini sedang terjadi fenomena matahari kembar. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan ada dua presiden hari ini di kabinet, presiden vertikal dan presiden struktural. Presiden strukturalnya namanya Pak Jokowi, presiden vertikalnya Pak Prabowo di dalam satu rapat kabinet. Maka situasi kebatinan itu mungkin yang menyebabkan akhirnya perlu dilakukan konsolidasi kekuatan politik di luar yang existing kemarin pada saat Pilpres. Tapi bagi kami, buat kami di PDI Perjuangan, ada banyak situasi lain yang hari ini lebih penting untuk kami bicarakan dan prioritaskan terlebih dahulu. Salah satunya misalnya adalah terkait konsolidasi persiapan menjelang bagaimana kita akan menghadapi pemilu pilkada di akhir tahun besok dengan pengalaman politik, background politik kemarin Pilpres dan Pileg yang demikian brutal dalam tanda kutip. Artinya ini menjadi satu persoalan kalau kemudian cara-cara seperti kemarin direplikasi di pilkada ke depan atau direplikasi lagi di Pilpres 2029 dan seterusnya. Jadi satu hal persoalan yang serius karena kita akan menghadapi banyak pemilu kalau kita masih menganggap kedaulatan rakyat itu penting. Maka sikap-sikap strategis partai, apalagi hari ini di geopolitik dunia kita melihat situasi Iran dan Israel menjadi sesuatu, perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Maka di situasi tersebut kami harus memprioritaskan bagaimana kira-kira sikap-sikap strategis partai menghadapi isu itu di tengah kepercayaan rakyat kemarin yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu ketiga kali. Maka saat kemudian memposisikan diri nanti di dalam atau di luar pemerintah yang kami yakin kebatinan rakyat yang memilih PDI hari ini sangat ingin untuk berada di luar pemerintah, itu kami akan rumuskan di dalam rakernas partai akhir bulan Mei bulan depan. Yang nanti itu kemudian disiplin partai akan berlangsung. Jadi masih panjang Mbak, tapi kami sadar posisi bahwa hari ini kemudian pasti calon pemerintah yang akan dilantik membutuhkan melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi elit agar kemudian itu bisa memudahkan jalannya program. Kami sangat menyadari itu. Oke, itu kalau dari PDI Perjuangan melalui Mas Eno. Yeah. Oke, makan siang gratis Mas Eno. Saya mau ke Bang Refli kalau begitu. Bang Refli, ini kalau tadi disinggung oleh Mas Adi, haram hukumnya untuk 01 dan juga 03 kemudian merapat ke koalisi bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pandangan Anda seperti apa? Pentingkah check and balance ini dikedepankan? Oke. Ya, nampaknya masih ada kendala teknis. Bang Refli, ya kita akan coba menghubungi kembali. Saya mau ke Bang Mas Adi. Kalau Mas Adi kalau melihat nantinya kalau memang ada yang oposisi, ada yang masuk ke dalam koalisi, konfigurasi kabinetnya akan seperti apa? Apakah juga akan menjadi koalisi gemuk seperti dalam era pemerintah Pak Jokowi atau sebenarnya dengan angka 40% di DPR sudah cukup aja kali ini? Kalau melihat kecenderungan per hari ini sepertinya desain koalisi Prabowo dan Gibran itu koalisi sedang. Tidak gemuk dan tidak kurus. Oke, ideal dong. Karena ada kecenderungan hanya dua partai yang paling mungkin ya diajak berkoalisi, misalnya Nasdem dan PKB. Sementara PKS dan PDIP ini kan
hilal politiknya belum kelihatan apakah akan bergabung ataupun tidak. Minimal itu jika diukur antara pertemuan Prabowo Subianto yang belum pernah dilakukan dengan Megawati, antara menunggu status P3. Nah, itu yang panjang, termasuk misalnya belum ada pertemuan antara misalnya Prabowo dengan Presiden PKS. Ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya dua partai ini sangat mungkin akan berada di luar kekuasaan. Beda dengan PKB dan Nasdem. Kalau PKB dan Nasdem berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gibran, itulah yang saya sebut sebagai koalisi sedang. Karena tidak semua partai politik akan diajak di dalamnya. Tapi bagi saya dua partai ini sudah kebanyakan. Bagi saya idealnya untuk kebutuhan mengamankan kepentingan politik parlemen, karena gabungan 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran hari ini itu kan cuma 43%. Tentu itu tidak kondusif, parlemen itu akan banyak protes dan resistensi. Minimal hanya satu partai lah yang digabung. Tinggal pilih PKB atau Nasdem. Itu yang saya sebut sebagai koalisi minimalis. Yang penting kekuatan politik Prabowo dan Gibran sudah 50% plus 1. Selebihnya biarkanlah partai-partai itu berada di luar kekuasaan. Check and balances, oposisi, dia memberikan dissenting opinion, perbedaan-perbedaan pendapat dengan segala hal yang terkait dengan kebijakan Prabowo dan Gibran. Saya kira itu sehat, saya kira itu bagus dalam demokrasi kita. Meski belum pernah ada portofolio politiknya, karena salah satu cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai itu kan ada satu istilah yang disebut dengan presiden minority. Seringkali presiden yang terpilih itu dia minoritas di parlemen. Prabowo kemudian Jokowi dan SBY di periode pertama mengalami itu semua. Oleh karena itu berkoalisi dengan pihak yang kalah itu kewajiban. Cuman rumusnya mau ngajak banyak, mau ngajak sedang atau ngajak sedikit. Bagi saya ngajak sedikit aja, hanya sebatas untuk memperkuat parlemen. Gitu supaya kalau ada voting, protes dan resistensi, minimal parlemen ini aman. Kalau semuanya diajak koalisi, ini koalisi gemuk. Ini gemuk. Tadi minim kritikan kalau kata Mas Seno jadinya. Bukan hanya mirip kritikan, semua kebijakan politik pemerintah yang tidak pro rakyat, yang ini tidak berpihak kepada kepentingan publik, akan diwujudkan dan itu disahkan sebagai keputusan yang sangat kontroversial. Undang-undang KPK, revisi Undang-undang ITE, kemudian Ciptaker dan seterusnya. Itu kan banyak diprotes oleh kelompok-kelompok aktivis dan masyarakat kita secara umum. Tapi karena parlemen ompong, tidak punya sikap, mayoritas berada di kekuasaan. Jadi kebijakan yang sekalipun itu bertentangan dengan hati nurani rakyat, dia lolos sebagai sebuah kebijakan. Ini tentu bahaya bagi demokrasi. Baik. Oke, Bang Refli ini nampaknya sudah terhubung kembali. Bang Refli, ini pertanyaan tadi nih dari Mas Adi bilang haram hukumnya untuk 01 dan 03 kemudian merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya. Tapi kalau kita lihat bicara soal oposisi nampaknya banyak yang merasa dampak dari oposisi ini kurang menguntungkan. Seperti apa pandangan Anda? Kurang menguntungkan siapa dampak oposisi? Kurang menguntungkan dari sisi elektoral begitu, Bang? Oke, jadi gini, saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Adi Prayitno, ya kan? Jadi kita harus membedakan orang yang murni di luar pemerintahan dengan orang yang sudah merasakan manisnya berada dalam pemerintahan. Jadi memang cara pandang Adi Prayitno dan Idrus Marham pasti berbeda. Kan begitu, karena kepentingannya berbeda. Itu satu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, saya sekali lagi tidak berpretensi mewakili kepentingan 01. Tetapi saya pernah mengatakan di samping Adi Prayitno waktu itu, kalau Anies atau Muhaimin bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, saya katakan mereka pengkhianat. Jadi itu keras. Kenapa pengkhianat? Yang ketiga ini, ya kan mereka didukung oleh orang-orang yang berpanas-panas, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya untuk melihat mereka menjadi pemimpin, dan mereka meyakini bahwa pemilu itu curang securang-curangnya. Kalau pakai gentong babi itu segentong-gentongnya sebabi-babinya, ya kan? Dan bukan tidak terbukti di MK. Di MK terbukti, cuman dikatakan cawe-cawenya itu melanggar etika, bukan melanggar hukum, kan begitu. Karena itu saya katakan kalau mereka bergabung, berkhianat mereka. Cuman kita harus melihat ada 3 layer. Layer pertama adalah layer Anies Muhaimin sebagai paslon. Layer kedua, layer partai politik sebagai pendukung. Layer ketiga, layer relawan sebagai pendukung pasangan calon di luar partai politik. Kalau Anies Muhaimin, seharusnya mereka memiliki kontrol yang otonom terhadap diri mereka sendiri. Anies jauh lebih mudah. Kalau Muhaimin
saya pikir sudah mulai khawatir tuh partai politik. PKB-nya akan Ya. diambil tuh kalau seandainya PKB-nya. tidak gabung pemerintahan. Kalau relawan, nanti ada relawan yang sejati, yang terus fight, ya. Ada relawan yang mulai melipir, melihat sikon. Biasanya kan begitu. Kalau ada kekuasaan baru, orang mulai melipir. Makanya demokrasi kita nggak pernah sehat. Kalau misalnya yang dikatakan Adi Prayitno tadi, watak kekuasaan itu memang ingin merangkul semuanya. Kalau bisa, tidak ada oposisi, sebagaimana yang dikatakan dan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan mengumpulkan semua kekuatan di istana sampai lebih dari 80%. Sehingga secara teoritis kemarin tidak akan ada pesaing seandainya koalisi itu solid dan Nasdem tidak keluar dari koalisi tersebut termasuk PKB. Tapi kan kita tidak ingin sistem politik yang tidak sehat. Kalau kita balikkan pada sistem pemerintahan presidensial yang sudah lama kita tinggalkan karena corak kita seperti parlementer, maka sesungguhnya harusnya kembalikan fungsi DPR itu sebagai pengawas, ya, sebagai lembaga legislatif yang punya fungsi pengawasan, budgeting, dan fungsi pembuatan undang-undang. Tapi kan kita tidak demikian. Kita menjadikan DPR sebagai alat stempel presiden. Jadi complicated, tapi yang paling penting adalah membangun negara itu tidak harus dalam sistem, dan membangun negara itu tidak harus kemudian membungkam oposisi, karena oposisi juga mencerdaskan. Oke. Suara oposisi itu bisa Tidak menjadi harus suara yang membungkam mencerdaskan. oposisi, Bang Refli. Ya. Baik. Ya. Oke, poinnya sudah kita tangkap. Nanti tanggapan dari Bang Idrus seperti apa? Ini nggak perlu membungkam oposisi. Tadi kata Mas Seno juga ini mengajak untuk masuk ke dalam kabinet, untuk koalisi, apakah untuk minim kritikan? Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Salam cadas.